إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد. Alhamdulillah, kita panjatkan puja dan bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat, rahmat dan karunia-Nya. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, istri-istri beliau dan para pengikut beliau dengan baik sampai hari kiamat. Alhamdulillah, para jemaah sekalian Allah, kita lanjutkan apa yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Ya, kemarin malam kita berhenti di pembahasan syafaat. Yang mana sudah kita bahas tentang makna dari syafaat secara bahasa dan juga secara syariat. Ya. Misalnya saat seseorang dimintai pertolongan bukan untuk dirinya, atau meminta pertolongan bukan untuk dirinya tapi untuk orang lain. Dan itulah yang akan diminta kelak kepada Rasulullah SAW oleh umat manusia. Yang mereka berangkat atau pergi ke Nabi Adam. Nabi Adam menolak, merasa tidak mampu dan tidak pantas untuk menjadi perantara antara umat, antara hamba dengan Allah Subhanahu wa taala. Lalu pergi ke Nabi Nuh, Nabi Nuh pun merasa tidak pantas. Pergi juga ke Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim pun merasa tidak pantas. Pergi juga ke Nabi Musa, Nabi Musa pun merasa tidak pantas. Pergi juga Nabi Isa merasa tidak pantas. Namun saat mereka pergi kepada Rasulullah SAW, Rasulullah mengatakan, ana bisa. Namun sebelum itu Rasulullah sujud di bawah arsy dengan sujud yang sangat panjang, memuji Allah dengan pujian-pujian ya, yang belum pernah dibukakan kepadanya sebelum hari itu. Lalu dikatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah atau ya Muhammad, irfa' ra'sak wasal tu'ta wasfa'tu syafa'. Angkat kepalamu, minta akan diberi, dan silahkan untuk memberi syafaat. Engkau sudah diizinkan untuk memberi syafaat. Beralih Rasulullah, apa yang dikatakan Rasulullah setelah diberi izin oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung Rasulullah minta ummati, ya Rabb, ummati. Ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah, umatku ya Allah. Umatnya Rasulullah dulu sebelum yang lain. Lalu diperintahkan siapa dari umatnya yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab agar segera masuk ke dalam surga. Ini adalah syafaat yang kita bahas kemarin, yaitu syafaat yang pertama, syafaat yang khusus untuk Nabi Muhammad SAW, la yusyarikuhu fiha ahad, yang tidak ada siapapun selain Rasulullah bisa melakukannya, membantu atau mempercepat hisabnya orang-orang yang berdiri di padang mahsyar. Lalu syafaat yang kedua yang khusus dimiliki oleh Rasulullah SAW dikatakan adalah syafaatnya Rasulullah kepada para ahli surga agar segera masuk ke dalam surga. Ini hanya khusus untuk Rasulullah SAW saja. Ya, ini hanya untuk Rasulullah SAW saja. Ya. Jadi kita sudah bahas atau belum ya? Itu kajian yang berbahasa Arab. Kapan hari kita membahas itu? Maksudnya ada orang-orang dari kaum mukminin yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab. Mereka ini tidak bisa masuk surga sebelum surganya diketok oleh Rasulullah SAW. Surganya diketok oleh siapa? Rasulullah SAW. Rasulullah SAW bersabda, "Ati babal jannah yaumul qiyamah, fa astaftih." Aku akan datangi pintunya surga dan aku mengetuk pintu surga, meminta dibukakan pintu surga. Fa yaqulul khazin, penjaga surganya bilang, "Mana anta? Siapa kamu?" Fa aqulu Muhammad. Kata Rasulullah bilang, "Ana Muhammad." Apa kata penjaganya surga? "Bika umirtu la aftahu li ahadin qablak." Aku diperintahkan untuk tidak buka pintu surga ini sebelum diketuk oleh kamu. Surganya tidak bisa dibuka kecuali sudah diketuk sama siapa? Sama Rasulullah SAW. Ini syafaat khusus dari Rasulullah untuk mereka, orang-orang yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab, untuk Rasulullah antarkan dan bukakan mereka untuk segera masuk surga. Yang ketiga, syafaatnya Rasulullah SAW yang khusus untuk Rasulullah SAW
adalah syafaat beliau untuk pamannya. Siapa? Abu Thalib. Dan kita tahu para jemaah sekalian, Abu Thalib ini mengasuh Rasulullah dari Rasulullah umur berapa? 8 tahun. Dari umur 6 tahun dipegang sama kakeknya, 2 tahun lalu kakeknya meninggal, umur 8 tahun diambil oleh pamannya. Dan kita tahu kenapa Rasulullah itu dititipkan ke Abu Thalib, tidak ke paman-paman yang lain. Pamannya Rasulullah saat Rasulullah hidup itu ada 4. 2-nya mati musyrik, 2-nya muslim. Siapa yang musyrik? Abu Lahab sama Abu Thalib. Abu Thalib sama Abu Thalib. Abu Lahab sama Abu Thalib mati musyrik. Yang masuk Islam 2, Hamzah sama siapa? Al-Abbas bin Abdul Muttalib. Pamannya ada apa? Tapi kenapa yang asuh Rasulullah itu Abu Thalib? Kenapa tidak yang lain yang 3 ini? Kenapa bukan Abu Lahab? Kenapa bukan Al-Abbas? Karena dikatakan oleh para ulama, Abu Thalib ini satu bapak dan satu ibu sama Abdullah, bapaknya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sayangnya keponakannya beda sama yang pamannya yang beda ibu sama ayahnya Rasulullah. Jadi dititipkan kematiannya ke Abu Thalib karena Abu Thalib ya ini yang satu bapak dan satu ibu sama ayahnya Nabi. Jadi sayangnya lebih daripada paman-paman yang lain yang beda ibu sama ayahnya Nabi. Pahamnya Pak? Abu Thalib itu satu bapak dan satu ibu sama ayahnya Rasulullah sama Abdullah. Adapun paman-paman yang lain ibunya beda. Satu bapak, bapaknya Abdul Muttalib. Abdul Muttalib punya beberapa istri, punya anak laki-laki banyak. Ya, ada 10 anak laki-laki atau 12 anak laki-laki. Ya. Salah satunya Abu Thalib dan Abdullah. Mereka satu ibu. Abdullah meninggal duluan, ada Abu Thalib, makanya Rasulullah diasuh oleh Abu Thalib. Dari umur 8 tahun terus berjalan sampai Rasulullah umur 40 tahun. Diutus menjadi Rasul, masih dijaga sama Abu Thalib. Bahkan saat Rasulullah SAW dipersulit hidupnya, diboikot sama kaumnya sendiri, Abu Thalib pun ikut susah payah. Padahal Abu Thalib tidak ikut agamanya Rasulullah. Kelaparan sama-sama, susah sama-sama. Kata Abu Thalib, kita bantu saudara kita ini, kita bantu keluarga kita ini Muhammad, kita bela dia. Abu Thalib tahu ada Abu Lahab, tak setuju sama Muhammad yang mau berdakwah. Di dalam rumah sudah Abu Lahab sudah ngomong, ini sebelum dia diperangi sama kaum yang lain, kita hentikan dulu dia. Ini bahaya nih orang. Ponakan kita ini berbahaya. Tapi kata Abu Thalib, kerjain. Kalau menurut kamu benar, berangkat. Kata Abu Thalib, saya akan bela kamu sampai saya mati. Dibela terus sama Abu Thalib, meskipun Abu Thalib tidak masuk Islam. Ya sampai di embargo atau di boykot, Abu Thalib ikut susah payah juga di situ. Sampai akhirnya Abu Thalib meninggal dunia. Dan dikatakan jemaah, selama Abu Thalib itu masih hidup, tidak ada kafir Quraisy yang berani main kasar sama Nabi. Tidak berani. Main lisan aja, hina-hina, ya nyakitin hati, ganggu-ganggu, tapi tidak berani unjuk, oh saya ganggu, saya hina, tidak berani. Tapi setelah Abu Thalib meninggal dunia, baru mereka main kasar. Rasulullah sholat dicekek, dikasih ari-ari unta dan yang lain-lain. Itu dikatakan sama ulama, itu terjadi saat meninggalnya Abu Thalib, mereka baru berani main kasar. Al-Abbas, adiknya Abu Thalib, tahu betul bagaimana abangnya itu bela Nabi Muhammad SAW. Al-Abbas, pamannya Nabi yang masuk Islam, Al-Abbas pada waktu itu tapi belum masuk Islam. Dia itu tahu bagaimana Abu Thalib ini bela Nabi Muhammad luar biasa. Dan dia lihat betul bagaimana Rasulullah SAW itu dibantu sama pamannya dan Rasulullah bersedih, hancur, bersedih sekali saat lihat pamannya meninggal dalam keadaan kafir. Dirayu, ya am, kul kalimatan kul la ilaha illallah, kalimatun ahajju laka bi'indallah. Bilang la ilaha illallah, satu kalimat, ana bantu, kamu besok di hadapan Allah, sebut aja la ilaha illallah. Tapi Abu Thalib tidak pernah mau sebut itu. Karena di sebelahnya ada Abu Jahal, ada orang-orang kawan-kawan yang buruk. Ya apakah kamu mau keluar dari agama nenek moyangmu, dari agama bapakmu sendiri? Tak jadi mau ngomong la ilaha illallah. Terus begitu sampai meninggal di atas kesyirikan. Sedih Rasulullah SAW, ya seakan ya kecewa begitu. Ditegur oleh Allah SWT, innaka la tahdi man ahbabta, walakin Allah yahdi man yasha. Kamu tidak bisa kasih hidayah kepada siapa orang yang kamu mau, tapi Allah yang memberi hidayah kepada siapa yang Allah kehendaki. Ya. Allah tegur Nabi Muhammad,
Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Abbas ini karena tahu saudaranya mati musyrik dan dia tahu orang kalau mati kafir itu mati musyrik itu diadab sama Allah di neraka, dia itu tanya sama Muhammad, sama Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dikatakan Anil Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu anhu annahu qala lin Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ma aghnaita an ammi, apa gunanya kamu untuk pamanmu itu yang bela kamu mati-matian dari kamu kecil sampai beliau meninggal dunia, sampai kamu umur berapa sudah jadi Rasul. Pembelaan sedahsyat itu tidak ada gunanya sama sekali. Apa gunanya kamu dibela sama pamanmu? Apa balas budimu sama dia? Katanya Abbas. Abbas ini kesian sama saudaranya ya. Saudaranya mati musyrik diadab di neraka, masa tidak ada gunanya sama sekali. Ya, bantu Rasulullah sedemikian rupa, susah sama-sama. Ya. Abu Thalib itu miskin ya, Pak. Ya. Dititipin Rasulullah, tapi dia duluin Nabi Muhammad dulu daripada anak-anaknya yang lain. Masa kamu tidak ada balas budi sama sekali sama pamanmu? Kata Al-Abbas, fa wallahi kana yahuduka wa yaqrabu laka, dia itu dulu selalu jaga kamu, dan kalau kamu senggol orang dia pertama kali marah. Masa tidak ada gunanya sama sekali? Tidak ada balas budi? Begitu mati ke selesai jahannam sama aja kayak yang lain-lain. Abbas ada tidak terima. Ini abang anak gitu. Mati musyrik betul, tapi anak tahu betul gimana dia sama itu wahai Muhammad nih, Nabi Muhammad ponakannya. Lalu Rasulullah bilang, wa fi dhahdahin minna, dia ada di neraka yang paling atas, yang paling ringan adabnya. Huwa fi dhahdah, artinya dhahdah kalau orang melewatin sungai yang sudah mengering itu tidak ada airnya, injak kakinya kena air sampai pada kakinya itu, atau kakinya sedikit basah ya, itu artinya dhahdah. Api nerakanya cuma sampai kakinya situ saja. Dia diantar hanya sampai situ saja. Kata Rasulullah, launa ana, kalau bukan karena aku, lakana fid darkil asfali minan nar, tempatnya dia di gerak neraka yang paling dalam. Sampai sana Anda bisa masuk. Orang mati kafir jamaah, mau sebaik apa dia musyrik, menyembah kepada selain Allah, mati dalam keadaan tersebut, jahannam wa bi'sal masir, tempatnya neraka jahanam. Abu Thalib punya kespesialan karena ya dia punya jasa yang sangat besar, membela Rasulullah SAW. Hanya saja beliau tidak mau masuk ya Islam, mati di atas kemusyrikannya. Ya, inilah tiga syafaat yang khusus untuk Rasulullah SAW. Yang pertama untuk ahli mauqif yang berdiri di padang mahsyar untuk segera dihisab oleh Allah. Yang kedua apa tadi? Orang yang tanpa hisab Dan tanpa adab langsung masuk surga. Rasulullah yang ketok pintu surganya supaya segera dibukakan. Yang ketiga syafaatnya untuk siapa? Untuk paman beliau Abu Thalib. Lalu jadi syafaat yang kedua adalah syafaat ammah tathbutu lin Nabi SAW. Syafaat yang sifatnya umum untuk Nabi dan untuk yang lain-lain. Maksudnya ada orang selain Nabi bisa ngasih apa? Syafaat. Dan ini ada dua macam. Yang pertama adalah syafaat bagi para pelaku maksiat dari kalangan orang-orang yang mati dalam keadaan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, namun karena dosanya terlalu banyak harus masuk neraka dulu dicuci dosanya, maka mereka bisa mendapatkan syafaat ini. Ya. Dikatakan oleh sahabat yang mulia Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, beliau mengatakan bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Tsumma yudrabul jism", lalu kelak jembatan itu akan diletakkan oleh Allah, yaitu sirat yang kita kenal dengan apa? Sirat, jembatan yang ada di dua yang bahu neraka jahanam, ya. Di tengah-tengahnya di bawahnya ada neraka jahanam. Wa tahillu syafa'ah, kata Rasulullah SAW. Lalu syafaat nanti akan ya diizinkan. Wa yaquluna, dan mereka semuanya para nabi-nabi khususnya mengatakan apa? Allahumma salim salim. Setiap nabi berdiri di pinggir sirat, setiap ada umat yang mau lewat, nabinya bilang, ya Allah selamatkan, ya Allah selamatkan, ya Allah. Lalu para sahabat tanya, ya Rasulullah, wa mal jism,
Apa itu jisr? Rasulullah ditanya, apa itu jembatan yang kau maksud? Kata Rasulullah, Dahrun Muzillah, ya jembatan yang sangat licin, yang siapa yang berdiri di sana pasti bergoncang dan kakinya tidak bisa berdiri secara sempurna. Tidak ada orang bisa berdiri sempurna jemaah di sini. Ya. Dahrun Muzillah, licin yang menggelincirkan orang yang ada di atasnya. Rasulullah jelaskan fiha khatatif wa kalalib, di sana ada besi-besi pengait-pengait ya yang berduri yang akan menabrak siapa yang Allah perintahkan yang mereka untuk ditabrak. Saat ada yang lewat sama Allah diperintahkan ditabrak sama kaitan-kaitan itu sehingga orang-orang ini jatuh ke neraka jahanam. Lalu Rasulullah jelaskan, hatta idza kharasul mu'minuna minan nar. Nanti secara spesifikasi kita akan bahas ini di pembahasan khusus yaitu as-sirat. Sampai kata Rasulullah, saat orang-orang mukminun itu berhasil melewati sirat, berhasil melewati neraka, maksudnya apa? Karena sirat itu di bawahnya ada neraka jahanam. Fawalladhi nafsi biyadihi, demi zat dan jiwaku ada di genggamannya, ma minkum min ahadin bi asyaddi munashadatin lillahi fi istifa'il haqqi minal mu'minin. Kata Rasulullah, demi zat yang jiwaku ada di genggamannya, nanti kelak orang-orang mukmin itu mereka akan menuntut dengan tuntutan yang betul-betul menuntut kepada Allah tentang orang-orang mukmin yang tidak mereka temui. Maksudnya mereka sudah sampai di sana, tapi mereka melihat banyak saudara-saudaranya orang mukmin jatuh dalam neraka jahanam. Mereka minta kepada Allah supaya ya Allah, mana itu fulan? Kau tidak selamat ya Allah, masuk ke neraka jahanam. Kata mereka, Rabbana kanu yashuruna ma'ana, ya Allah, mereka dulu itu sholat sama kita, sholat sama-sama, puasa sama-sama, naik haji sama-sama ya Allah. Kenapa kau tidak selamat ya Allah? Lalu Allah SWT perintahkan kepada mereka, akhriju man araftum, silakan keluarkan siapa yang kalian kenal dari mereka. Fatuhranu suwaruhum 'alan nar, yang membuat mereka sudah jatuh tapi digagalkan untuk masuk neraka, dibantu segera oleh orang-orang ini yang selamat. Kita sekarang sedang bahas yang kedua, bahwasanya syafaat itu bisa juga bagi orang-orang mukmin, ngasih syafaat kepada saudara mukminnya. Jadi ada orang-orang yang sudah jatuh tapi belum sempat untuk dimakan sama neraka, beliau keluar. Fayakhrujuna khalqan katsiran atau fayukhrijuna khalqan katsiran. Keluarlah banyak sekali orang-orang mukmin yang sudah jatuh itu dari sirat ke neraka jahanam. Bahkan dikatakan qad akhadatin nar ila nisfi saqaihi. Bahkan ada yang sampai sudah dimakan sama neraka sampai ke setengah lututnya. Jadi sudah masuk dia ke neraka, tapi baru sampai setengah lutut diangkat sama Allah SWT. Kenapa? Karena permintaan saudara-saudara mukminnya. Wa ila rukbatayhi, ada yang sudah sampai ke lututnya, dimakan sama api neraka, namun segera mereka dikeluarkan. Sangat banyak mereka selamat keluar dari neraka, tapi sudah jatuh dari sirat jatuh. Semua yang buruk, lalu mereka orang-orang mukmin ini yang tadi minta untuk saudara-saudaranya diselamatkan, mereka bilang, ya Rabbana, ma baqiya fiha ahad mimman amartana bih. Sudah tidak tersisa ya Allah siapa yang engkau perintahkan kami untuk kami keluarkan. Yang kami kenal, Allah sudah keluarin dari siapa yang kalian kenal keluarin. Nah, sudah tidak ada lagi sekarang. Lalu Allah bilang, ya maaf, Allah Subhanahu Wa Taala atau Rasulullah SAW bersabda, Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah itu punya 100 rahmat. Ya. Dan yang sama Allah diturunkan di atas muka bumi ini cuma satu. Gara-gara satu ini manusia antara satu dengan yang lain bisa bersahabat, bisa menjalin cinta dan kasih sayang, orang tua cinta sama anaknya, anaknya cinta sama orang tuanya, dan seperti itu ya hewan buas tidak makan anaknya sendiri, itu gara-gara satu rahmat yang Allah turunkan. Wa akharallahu 99, dan Allah tunda 99 rahmat yang lain. Untuk apa? Untuk nanti di hari kiamat. Dan inilah saat Allah menggunakan rahmat-rahmat. Itu orang-orang yang tadi minta, siapa yang kami kenal, yang kamu kenal keluarin sudah tidak ada lagi. Kami sudah tidak temui ya Allah, sudah tidak ada. Allah yang suruh balik jamaah. Apa dikatakan? Irji'u
Balik lagi ke sana. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala dinarin min khairin fakhrijuh. Kalian kembali ke sana. Siapa yang kalian temui ada kebaikan dalam hatinya meskipun sebesar koin dinar, keluarin dari neraka. Fayakhrijuna khalqan katsir. Dikeluarin lagi banyak jemaah. Kemudian lalu mereka bilang lagi, Allah, kami sudah tidak temui lagi apa yang kamu perintahkan kami untuk mengeluarkannya. Sudah tidak ada. Yang imannya sebesar dinar sudah tidak ada. Allah suruh balik lagi jemaah. Irji, kembali lagi. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala nisfi dinar. Siapa yang kalian temui di hatinya ada setengah dinar dari keimanan atau dari kebaikan, fakhrijuh, keluarin mereka dari neraka. Dikeluarin lagi banyak sekali orang-orang dari neraka. Lalu mereka mengatakan, ya Allah, kami tidak menyisakan apa yang telah engkau perintahkan kepada kami untuk kami selamatkan. Allah suruh balik lagi ya, irji'u, balik. Faman wajadtum fi qalbihi mithqala dzarratin min khairin fa akhrijuh. Siapa yang kalian temui ada sebiji kecil kebaikan di dalam hatinya, keluarin dari neraka. Dikeluarin lagi sangat banyak orang jamaah sekalian mereka dari neraka. Lalu mereka mengatakan, Rabbana lam nadar fiha khairan. Ya Allah, kami tidak menyisakan kebaikan sama sekali. Berarti yang masuk neraka ini tidak punya kebaikan sama sekali. Orang punya iman sekecil apapun akan dikeluarkan oleh Allah dari neraka. Tapi mereka yang tidak punya iman sama sekali, mati dalam kafir, musyrik, tidak akan pernah selamat dari neraka jahanam, kekal di neraka jahanam, dan tidak akan pernah keluar dari neraka jahanam. Maka para jamaah subhanahu wa ta'ala, ini bukti bahwasanya orang-orang mukmin itu bisa juga memberi apa? Syafaat. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, syafa'atil malaika, para malaikat nanti akan memberi syafaat. Wa syafa'an nabiyyun, para nabi-nabi juga akan memberi syafaat. Wa syafa'al mu'minun, orang-orang mukmin juga akan memberi syafaat. Wa lam yabqa illa arhamur rahim. Dan tidak tersisa melainkan syafaat Allah Subhanahu wa ta'ala. Semuanya sama Allah nanti akan diizinkan beri syafaat, akan bisa memberi syafaat. Lalu para jamaah Subhanahu wa ta'ala, begitu juga yang kita kenal hadis tentang syafaati li ahli kabairi min ummati. Kata Rasulullah SAW, syafaatku bagi para pelaku dosa besar dari kalangan umatku. Ada para pelaku dosa besar yang selamat dari neraka para jamaah sekalian karena dapat syafaatnya Rasulullah SAW. Ini juga membuktikan bahwasanya mereka para pelaku dosa besar yang tidak melakukan kesyirikan, dosa besarnya bukan kesyirikan, maka mereka berhak juga mendapatkan syafaat. Wal muradu bil kabair, maksudnya kabair di sini adalah maduna syirki minadz dzunub, yang bukan kesyirikan dari dosa-dosa. Kalau dosanya kesyirikan, belum taubat, mati di atas itu, selesai jamaah. Diharamkan baginya apa? Surga. Lalu para jamaah sekalian, tidak cukup syafaat itu mengeluarkan seseorang dari neraka. Tapi ada jenis syafaat yang namanya raf'u darajat, mengangkat apa? Derajat. Orang mestinya ada di surga sini, tapi terangkat derajatnya karena syafaat. Disebutkan para jamaah sekalian, ada orang-orang yang akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di surga. Salah satunya disebutkan di sini dalam satu hadis saat Abu Salamah radhiyallahu anhu meninggal dunia. Seperti tadi pagi yang kita bahas, bahwasanya Abu Salamah yang meninggalkan Ummu Salamah. Saat Abu Salamah itu meninggal dunia, terlihat matanya begitu ke atas jamaah, tak dicabut nyawanya. Lalu Rasulullah SAW masuk ke rumahnya Abu Salamah, melihat keadaan Abu Salamah seperti itu, akhirnya ditutup sama Rasulullah matanya Abu Salamah. Begitu. Lalu Rasulullah bilang, Inna ruh idza qubida tabi'ahul basar. Roh itu kalau dicabut maka penglihatan akan ikut. Ya, penglihatan akan ikut dengan apa? Roh akan sejalan sama penglihatannya akan ikut sama rohnya ke atas, dicabut dari atas kepalanya.
Fadajja nasun min ahlihi. Akhirnya terdengar suara rame-rame kesedihan dari keluarganya Abu Salamah. Faqala, lalu Rasulullah ingatkan mereka, la tad'u ala anfusikum, jangan sampai keluar dari mulut kalian ya keburukan-keburukan. Jangan sampai kalian mendoakan keburukan bagi diri kalian, sengaja atau tidak sengaja. Ya. Fa innal malaikata yu'minuna ala ma taqulun. Karena malaikat bisa mengamini apa yang kalian ucapkan. Lalu Rasulullah bilang, Allahumma ighfir li Abi Salamah. Ya Allah, ampunilah Abu Salamah. Siapa yang doain ya, Pak? Abu Salamah meninggal, yang doain siapa? Rasulullah. Warfa darajatahu fil mahdiin. Nah, di sini. Angkatlah derajat beliau. Rasulullah minta agar diangkat derajatnya Abu Salamah radhiyallahu anhu. Lalu didoakan dengan doa yang cukup panjang, waghfir lana wa lahu ya rabbal alamin, wafsah lahu fi qabrihi wa nawwir lahu fi. Disuruh Rasulullah minta agar dilapangkan kuburnya dan diberi cahaya kuburnya. Doa yang sangat panjang. Tapi ini di sini warfa darajatahu ya Rasulullah, angkatlah derajatnya. Makanya disebutkan di sini oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, syafa'atuhu lil mu'minina wal qiyamah fi ziyadati thawab wa raf'id darajat. Syafaatnya Rasulullah itu bukan hanya untuk menyelamatkan orang dari neraka saja supaya keluar dari neraka, tapi bisa juga syafaat yang berbentuk apa? Penambahan, pengkali lipatan pahala, penambahan pahala dan juga pengangkatan derajat seseorang. Wa hada muttafaqun 'alaiha bainal muslim. Dan ini disepakati oleh kaum muslimin. Orang bisa dapat syafaat diangkat derajatnya oleh Allah SWT di surga. Yang selanjutnya orang jamaah sekalian. Jadi kita sudah tahu sekarang bahwasanya selain para nabi, selain Nabi Muhammad SAW, nabi-nabi lain juga bisa memberi syafaat. Begitu juga siapa lagi yang bisa memberi syafaat? Para malaikat. Tadi kita sudah sebutkan dalilnya kata Rasulullah, syafaat atau syafaatil malaikat. Malaikat sudah memberi syafaatnya. Begitu juga yang bisa memberi syafaat dari nabi-nabi atau Rasulullah dan para anbiya, lalu para malaikat, lalu orang-orang mukmin. Hadisnya sudah kita baca tadi. Ya, disuruh selamatin orang-orang banyak dari neraka. Lalu yang keempat yang bisa memberi syafaat adalah para syuhada, orang-orang yang mati syahid. Kata Rasulullah SAW, orang-orang yang mati syahid itu memiliki 6 keistimewaan. Salah satunya kata Rasulullah SAW, wa yujaru min adzabil qabri, diselamatkan dari azab kubur, wa yudha'u ala ra'si tajil waqar, akan diletakkan mahkota di atas kepalanya yang terbuat dari batu-batu yang permata kelak di hari kiamat. Lalu kata Rasulullah, wa yashfa' fi 70 min aqaribi, dia bisa ngasih syafaat kepada 70 keluarganya. Bukti bahwasanya orang mati syahid juga bisa memberi apa? Syafaat. Dan yang terakhir yang bisa memberi syafaat juga adalah auladul mukminin. Siapa ditinggal mati oleh anak yang masih kecil, insya Allah anaknya bisa ngasih syafaat dia. Ya. Dan ini ganjaran dari Allah bagi musibah yang sangat dahsyat yang menimpa mereka. Ya, orang tua ditinggal sama anaknya yang masih kecil, jamaah, ini bukan hal yang mudah, sangat dahsyat. Ya, tapi Rasulullah SAW yang pernah bersabda, didengar oleh sahabat yang mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Ya, dahulu katanya Abu Hurairah, atau ada seorang sahabat tanya sama Abu Hurairah, ya, wahai Abu Hurairah, innahu qad mata li ibnan, sudah mati 2 anakku. Ya, wahai Abu Hurairah, sudah mati 2 anakku. Fama anta muhaddithi an Rasulullah SAW bihadithin tatibu bihi anfusana an mautina atau an mautana. Tidaklah engkau wahai Abu Hurairah kasih tahu kami tentang hadis yang bisa membuat hati kami tidak bersedih setelah kami ditinggal sama orang yang kami cintai, anak-anak kami. Lalu Rasulullah SAW atau Abu Hurairah bilang, nah, iya, anak kasih tahu. Sigharuhum da'ami si ahlil jannah. Sungguh, yang mereka anak-anak kecil para penghuni surga, yatalaqqa ahaduhum abah. Nanti dia akan cari bapaknya atau kedua orang tuanya. Ya, abawai. Fayakhudha bi thawbin. Anak kecil ini, anaknya akan tarik-tarik pakaian orang tuanya dengan tangannya, atau narik pakaian, atau dikatakan di riwayat yang lain menarik tangan orang tuanya. Kama akhilun ana bisinfati thawbik, seperti ini aku tarik bajumu, kata Rasulullah SAW.
fala yatanaha fala yantahi. Itu yang lain. Anak kecil itu tidak berhenti, terus menarik orang tuanya hatta yudkhiluhullahu abawahnya, sampai Allah masukkan dia dan orang tuanya ke dalam surga. Anaknya ngerengek-rengek, narik-narik orang tuanya sampai orang tuanya dimasukkan ke surga. Dia, anaknya dan orang tuanya masuk surga. Ya, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam Sahihnya. Jadi para jamaah yang dirahmati Allah, itu 5 mereka-mereka yang bisa memberi syafaat. Bukan hanya Rasulullah SAW, ya, dan para nabi, ya. Ada para malaikat, ada orang-orang mukmin, ada orang yang mati syahid, dan juga ada anak-anaknya orang-orang mukmin yang meninggal saat masih kecil. Selesai para jamaah sekalian tentang syafaat, lalu kita berpindah ke next terminal yang kita kenal dengan Nashrus Suhuf, pembagian buku catatan amal. Nashrus Suhuf, as-suhuf itu jamak dari kata as-sahifah. Artinya sahifah itu adalah allati yuktabu fiha, kertas atau lembaran yang bisa ditulis di atasnya. Kalau suhuf berarti banyak, karena yang akan dibagikan nanti sangat banyak. Adapun secara syariat, yang dimaksud dengan suhuf adalah tauzi'us suhuf allati kutibat fiha a'mal bani Adam. Dibagikannya buku catatan anak cucu Adam yang telah dicatat oleh para malaikat saat di dunia. Bahasa kita sekarang, bahasa cepatnya pembagian rapor. Sekolah ada rapotnya, nanti ada rapor yang hakiki nanti di hari kiamat yang kita kenal namanya adalah as-suhuf, buku catatan amal. Dan banyak sekali para jemaah sekalian ayat yang menjelaskan bahwasanya nanti buku catatan amal ini akan dibagikan kepada masing-masing hamba Allah. Yang pertama, Allah SWT berfirman dalam surat At-Takwir ayat 10, wa idza suhufu nusyir, saat buku-buku itu dibagikan, saat catatan-catatan itu dibagikan. Begitu juga dalam surat Insyiqaq ayat 7 sampai 10, fa amma man utiya kitabahu bi yamini, adapun orang-orang yang diberikan buku catatan amalnya lewat tangan kanannya atau kepada tangan kanannya, fa sawfa yuhasabu hisaban yasir, maka dia akan mudah hisabnya. Dibagi bukunya itu tidak di sini, dibagi di tangan kanannya. Di ayat yang lain surat Al-Isra ayat 13 sampai ayat 14, wa kullu insanin alzamnahu ta'irahu fi 'unuqihi wa nukhriju lahu yawmal qiyamati kitaban yalqahu manshura. Kami akan keluarkan baginya kitab kelak di hari kiamat yang mereka temui, bukunya atau kitabnya akan terbagi. Lalu akan dikatakan, "Iqra kitabak." Nih bukunya, baca. Diperiksa silakan. Ya. Ada pencatat atau pembagian buku catatan amal. Begitu juga di surat Al-Haqq ayat 25, fa amma man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqul ya laitani lam uta kitabi wa lam adri ma hisab ya laitaha kanat al-qadhiya, dan seterusnya. Ada orang-orang yang diberikan buku catatan amal di tangan kirinya, dia bilang, aduhai kiranya ini semua tidak pernah ada. Dikasih tangan kiri, kesel bilang, aduhai kiranya ini semua tidak ada. Ini ayat-ayat Al-Quran yang sangat banyak, dan masih banyak ayat yang lain yang membuktikan dan menetapkan bahwasanya ada yang namanya buku catatan amalan, dan kelak buku-buku ini akan dibagikan kepada orang masing-masing, kepada pemiliknya. Begitu juga Rasulullah SAW bersabda, menceritakan bagaimana dahsyatnya kelak di detik-detik seseorang itu dipanggil oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda, yudnil mu'mina yawmal qiyamah, atau yudnal mu'minu yawmal qiyamah min rabbih. Kelak seorang mukmin akan dipanggil oleh Allah untuk mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Hatta yadha'u alaihi kanafahu, sampai akhirnya oleh Allah setelah orang mukmin ini dipanggil, ditutup, dikasih penghalang. Jadi di sidangnya hanya antara dia sama Allah saja. Bukan dipermalukan di depan umum.
Fayuharriruhu bidhunubihi. Lalu sama Allah dibeberkan semua. Ata'rifu dzambaka kadza? Ingat dosamu yang ini? Hal ta'rif, ingat dosamu yang itu? Ini ada semuanya? Betul? Betul? Orang ini bilang, ya Allah, ya, betul. Ya. Tak bisa menolak. Ayah, ya, tak pernah. Dia tidak bisa mengelak. Betul, itu yang dia mau. Ya. Namun karena beliau adalah orang beriman, orang yang baik, taat sama Allah Subhanahu Wa Taala, mati atas tauhid, mencoba menjadi seorang muslim yang baik, meskipun ada dosa, punya dosa, manusia tempatnya dosa para jamaah. Akhirnya Allah mengatakan kepada dia, laqad satartuha 'alaika fid dunya. Aku di dunia telah menutupi dosa-dosa. Istrimu tidak tahu, orang tuamu tidak tahu, kawan-kawanmu pun tidak tahu. Anda tutup kata Allah. Kamu maksiat, melawan, Anda tutupi. Anda jaga nama baikmu di dunia ini. Tidak ada orang tahu. Bahkan sekarang pun sidangmu Anda tutup. Tidak ada orang tahu. Wa inni aghfiruha laka al-yawm. Dan hari ini aku ampuni dosamu semua. Lalu kata Rasulullah, fayuqta sahifatu hasanati. Akhirnya dikasih buku catatan amal kebaikannya di tangan kanannya. Dari hadis ini juga kita belajar para jamaah bahwasanya buku catatan amal itu akan dibeber dan akan dibagikan kepada kita semua. Disuruh kita periksa, lihat isinya, silahkan. Ya, betul atau tidak? Dan orang-orang mukmin tidak akan banyak mengelak. Semuanya bilang iya. Ini semuanya benar. Begitu juga dikatakan Rasulullah SAW bersabda, "Tuba liman wajada fi sahifatihi istighfaran katsir." Beruntung bagi siapa yang kelak menemui buku catatan amalnya penuh dengan istighfar. Di sini jelas, liman wajada fi sahifatihi, yang menemui buku catatan amalnya penuh dengan apa? Istighfar. Subhanallah. Dia akan beruntung saat besok buku catatan amalnya dibuka, isinya istighfarnya banyak. Selamat dia, beruntung dia, kata Rasulullah. Wallahi jemaah, istighfar gampang atau susah? Tapi seakan itu berat sekali kita mau sebutkan. Bahkan dari saking beratnya, orang-orang lebih senang bilang apa? Astaga, kata dia. Lanjutin, astagfirullah wa atubu ilaih. Kok berhenti di astaga? Subhanallah. Dari saking berat mau bilang istighfar. Astagfirullah ya akhi, bukan astaga. Kamu akan beruntung di hadapan Allah besok di hari kiamat. Itu juga disebutkan banyak sekali ijma. Jadi disebutkan oleh banyak para ulama penukil ijma, termasuk Imam Abu Utsman As-Sabuni, begitu juga Ibn Abi Zaid Al-Qayrawani, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah dan yang lain-lain, bahwasanya mereka mengatakan wa yu'minuna ahlud din was sunnah. Para kaum muslimin beriman, begitu juga para ahli sunnah mengimani. Salah satunya apa? Nashrus, pembagian buku catatan amal. Ini diimani oleh ahli sunnah dan juga kaum muslimin. Lalu para jamaah sekalian, subhanallah, kita berbeda ke masalah yang lain, yaitu al-hisab. Tidaklah kita para jamaah sekalian melainkan kelak semuanya akan diberdirikan oleh Allah Subhanahu wa taala satu persatu. Allah mengatakan waqifuhum innahum mas'ulun. Berdirikan mereka semua, mereka semua akan ditanya. Berdiri semua. Jangan ada yang semua akan ditanya. Semua dari kita akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan para jamaah sekalian. Artinya al-hisab adalah bahasa kita secara bahasa penghitungan. Ya. Maksud kata orang Arab hitung, disebut itu. Sekian tambah sekian, sekian tambah sekian,
Kam hisab berapa hitungannya? Ya sudah kita bayar. Kata orang Arab begitu. Itu bahasa secara bahasa. Namun secara syariat artinya al-hisab adalah iqafullah ibadahu ala a'malih. Allah Subhanahu wa taala atau saat Allah Subhanahu wa taala memberdirikan para hambanya untuk mempertanggungjawabkan amal solehnya kelak di hari kiamat. Liyujazihim 'alaiha, untuk Allah balas amalan. Yang baik dibalas dengan kebaikan, yang buruk dibalas dengan keburukan yang setimpal. Lalu para jamaah subhanahu Allah, lagi-lagi disebutkan dalil-dalil yang sangat banyak bahwasanya ada kelak yang namanya al-hisab. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sering dibaca di hari Jumat oleh para imam, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisab. Mereka semuanya akan kembali kepada kami dan hisab mereka semuanya ada di atas kendali kami. Kami yang akan menghisab mereka, kata Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah SWT juga berfirman di ayat yang lain, fa inna ma 'alaikal balagh wa 'alaina al-hisab. Tugasmu oleh Muhammad untuk menyampaikan saja, adapun yang menghisab itu tugas kami, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga Rasulullah SAW yang pernah ngobrol dengan Aisyah radhiyallahu anha, yang mana Aisyah ini tidaklah mendengar sesuatu yang dia tidak pahami, melainkan pasti dia akan kembali dan bertanya kepada Rasulullah SAW. Dan pada waktu itu Rasulullah SAW itu bilang, man husiba hudziba, siapa yang dihisab akan diazab. Ini sesuatu yang perlu kita bahas. Ini mengerikan jemaah. Man husiba hudziba, siapa yang dihisab akan diazab. Sedangkan kita semua pasti akan dihisab. Kok dibilang pasti diazab? Karena Aisyah bingung. Aisyah tanya sama Rasulullah SAW, ya Rasulullah, bukankah ada ayat yang bilang fasawfa yuhasabu hisaban yasir? Bukankah ada orang yang dihisab tapi hisabnya mudah? Lalu Rasulullah jelaskan kepada Aisyah radhiyallahu anha, innama dzalikal 'abdu. Jadi hisab ini ada dua macam tipenya, jenisnya. Ada yang hisabnya hanya dipaparkan saja, seperti tadi orang mukmin ingat dulu begini, ingat begitu, ingat begini, ingat begitu, dia bilang iya ya Allah, iya ya Allah, sudah. Dia tidak bantah-bantah. Iya, diampuni sama Allah Subhanahu wa taala. Selamat. Walakin kata Rasulullah, man nuqishal hisab yahlan. Kalau sudah ada perdebatan di situ, oh enggak ya Allah, oh saya diajak sama ini, oh enggak, oh saya dipaksa, oh saya begini, bantah-bantahan, dia yang akan binasa. Paham ya, Pak? Jadi hisab ada dua jenis. Ada yang hisabnya itu ya diakui semua tanpa ada bantah-bantah sama sekali. Ini yang akan selamat. Tapi siapa yang saat dihisab ada perdebatan di sana? Oh enggak ya Allah, saya begini, saya begitu, tidak mau mengeles ke sana, belok ke sini. Ya, sudah, mereka lah yang akan binasa. Jelas dari hadis ini berarti apa? Kata Rasulullah SAW, ada yang namanya hisab. Dan barang siapa yang begitu-begitu, ribut-ribut saat dihisab, bantah sini bantah sana, dia cari alasan begini, cari alasan sana, dia yang akan binasa. Sangat jelas sekali berarti hisab ini benar. Dan dinukilkan ijma' oleh banyak para ulama, oleh Ibnu Abi Zamanain, Imam Sobuni, mereka mengatakan bahwasanya wa yu'minuna ahlus sunnah ya anna Allah yuhasib ibadahu yaumil qiyamah. Ahli sunnah itu meyakini bahwasanya Allah akan menghisab para hamba. Perjalanan Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita tahu bahwasanya hisab itu ada, dan kita juga sudah tahu bahwasanya hisab itu ada berapa macam? Ada dua macam. Yang pertama hisab yaitu al-'ard, saat amalnya orang-orang mukmin dipaparkan, yang mana tadi hadis yang sudah kita baca ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu Allah ampuni orang itu di akhirat. Yang jenis keduanya tadi ada perdebatan antara Allah Subhanahu wa taala dan juga antara hambanya, istiqsah. Para hambanya itu ya sama Allah dibahas satu-satu. Kenapa kamu begini? Oh enggak ya Allah begini, oh begitu, panjang lebar
dan Allah tidak ampuni orang-orang yang seperti ini, dan orang-orang seperti ini akan diadab oleh Allah SWT. Dan khususnya disebutkan di sini ini bagi orang-orang kafir, yang mana orang kafir juga kelak akan dihisab, tapi hisabnya Allah sudah tahu. Mereka ini orang kafir, hanya saja mau membuat semakin dahsyat mereka merasa menyesal, dan semakin dahsyat mereka ketakutan. Semakin dahsyat mereka akan dihina oleh Allah. Dan Rasulullah bilang saat dipanggil mereka orang-orang kafir, haula'il ladzina kadzdzabu 'ala Allah. Fulan, sini, maju. Ini orang-orang yang mendustakan Allah SWT. Diumumkan oleh Allah di halayak ramah, dipermalukan para jemaah sekalian di hadapan Allah atau di hadapan para hamba-hamba yang lain oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu para jemaah sekalian, umat pertama yang akan dihisab adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Adallallahu 'anil jum'ati man kana qablana." Allah telah menyesatkan dari hari Jumat orang-orang sebelum kita. Fakana lil yahudi yaum sabt. Orang Yahudi memilih hari Sabtu untuk hari besarnya mereka. Betul ya, Sabatnya. Hari Sabtu. Wa kana lin nasara yaumul ahad. Ada orang-orang Nasrani memilih hari Ahad. Faja'a Allahu bina. Lalu Allah mendatangkan kami. Yahudi dulu, baru Nasrani, baru datang Rasulullah ya kaum muslim. Fahadana Allah yaumul Jum'ah. Allah memberi kami petunjuk untuk kami mengambil hari Jumat sebagai hari besar kami. Faja'al al-Jum'ata was-Sabta wal-Ahad. Lalu Allah menjadikan Jumat dulu, baru Sabtu dan baru Ahad. Betul lah ya? Betul lah. Ya. Jumat Sabtu, Ahad. Benar. Ya. Wa kadzalika hum taba'un lana, kata Rasulullah. Besok di akhirat sama ceritanya seperti ini. Mereka ada di belakang kita. Nahnul akhiruna min ahli dunia. Meskipun kita terakhir datang di dunia, namun wal awwaluna yaumil qiyamah. Kami yang pertama besok dihisab di hari kiamat. Dan kami akan diselesaikan oleh Allah hisab sebelum mereka semuanya para hamba-hamba Allah yang lain. Kita datang terakhir di atas muka bumi ini, tapi kita besok yang pertama kali dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang lain disuruh nunggu semua. Subhanallah. Dan juga para jemaah sekalian disebutkan di sini ada orang-orang yang dikecualikan dari hisab, tidak mungkin dihisab. Disebutkan di sini man haqqaqat tauhid. Mereka yang mewujudkan benar-benar tauhidnya, fa innahu la yuhasab. Mereka tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, yadkhulunal jannah min ummati 70,000 bighairi hisab. Akan masuk dari umatku kepada surga tanpa hisab dan tanpa adab 70.000 jumlahnya. Kalau man hum ya Rasulullah, siapa mereka ya Rasulullah yang masuk surga tanpa hisab dan tanpa adab? Kata Rasulullah, humul ladzina la yabtahun, yang tidak berobat dengan pakai cara apa? Kain besi yang dimanasin terus ditempel ke benda atau tubuhnya yang sakit. Ya, orang-orang Arab terdahulu itu kalau mau bikin anaknya kuat, nggak cepat sakit, kepala anaknya dikain, dibakar besi sampai panas, terus ditempelin di kepala anaknya. Anaknya teriak-teriak, panas ya makanya. Tapi katanya begitu supaya antibodi anaknya kuat. Itu dipakai sama orang-orang Badui. Kata Rasulullah, mereka yang tidak berobat dengan cara seperti ini. Wala yastarqun, yang tidak minta diruqyah. Kalau sakit dia ruqyah sendiri, dia bersabar. Wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka yang selalu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. 70.000 dari mereka masuk surga tanpa hisab dan tanpa azab. Satu pertanyaan di sini, ada beberapa pertanyaan, sebagian sudah kita jawab barusan. Apakah orang kafir dihisab atau tidak? Kita sudah tahu jawabannya, orang kafir tetap dihisab meskipun ada khilaf di kalangan para ulama. Lalu pertanyaan selanjutnya, apa hal yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala? Isinya hisab itu apa? Apa pertama kali akan ditanya? Kata Allah, waqifuhum innahum mas'ulun. Dirikan mereka akan ditanya. Apa yang ditanya? Disebutkan para jemaah sekalian, awwalu ma yuhasabu alaihi al-'abdu min a'malihi as-shalah. Hal pertama yang akan Allah tanya kepada setiap hamba pertama kali itu adalah salat.
Wallahi jamaah, betapa banyak kaum muslimin di luar sana bawa KTP identitas Islam, tapi saat ditanya kapan terakhir sholat, mikir dulu kapan terakhir sholat. Kapan ya? Subhanallah. Berarti sholat kan? Nggak sholat. Kalau sholat kapan terakhir sholat? Dia baru sholat. Kalau dia tanya habis dulu, dia baru sholat dulu. Ini mikir dulu. Kapan? Oh, Idul Adha kata dia. Bukan orang Islam jemaah itu. Ya, orang tidak sholat itu bukan orang Islam. Kata Rasulullah SAW, al-ahdu bainana wa bainahum as-sholat. Kalau tarakaha faqad kafar. Pembeda antara kita sama mereka, orang kafir itu sholat. Yang meninggalkan sholat ini maka dia adalah kafir. Ini akan pertama kali ditanya oleh Allah tentang sholat. Wa awwalu ma yuqda bainan nasi fid din. Adapun urusan orang sama orang lain, urusan orang sama Allah kalau dia sholat. Antara orang dan orang lain urusan darah. Pernahkah kamu menumpahkan darah orang? Makanya para jemaah sekalian, ada sebagian ulama dari kalangan para salaf yang berkeyakinan orang kalau sudah bunuh orang tidak diampuni dosanya oleh Allah SWT. Bukan berarti dia jadi orang kafir, tapi tidak diampuni dosanya. Bahkan diriwayatkan oleh seorang sahabat, tidak salah Abdullah bin Abbas riwayatnya, fala yazalul muslim fi fushatin min dinihi ma lam yusib daman haram. Seorang muslim akan terus berada di dalam kelapangan agama ini. Dia buat dosa sama Allah kan diampuni. Lapang agama ini buat dia selama dia belum menumpahkan darah yang haram untuk dia tumpahkan. Dengan kata lain, kalau sudah numpahin darah orang, sempit, susah dia. Tobatnya pun sebagai perkataan tidak diterima oleh Allah, tak bisa. Berat. Meskipun ada hadis yang lain, ya ada orang yang sampai bunuh 100 orang, ya diampuni dosanya semua. Namun karena berbanding ini sebagian orang bilang berat untuk diampuni. Kenapa? Karena itu haknya Allah sama dia diambil. Bunuh orang. Kecuali bunuh yang memang syar'i, qisas. Itu memang dia harus dibunuh, itu syar'i. Ada al-bujur pembunuhnya ya syar'i, bukan sembarangan orang bunuh orang lain. Ini urusan darah ya. Dulu para jemaah sekalian, jangankan bunuh. Diriwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari, Rasulullah SAW lagi duduk di masjid, ngelihat ada orang lewat di depan masjid, pegang busur atau anak panah. Anak panah itu mereka sekalian, kita tahu ada bagian yang tajamnya, ada yang belakangnya. Betul. Dia itu pegang yang bagian tajamnya ada ke depan, terus dia bawa gini jalan. Rasulullah lihat, langsung sama Rasulullah ditegur. Itu orang panggil, bilang sama dia, amsik bini sholihah, kata Rasulullah. Yang tajam-tajamnya kamu pegang. Paham? Yang dipegang jangan yang tumpul, yang tajamnya dari depan, jangan. Yang tajamnya yang kamu pegang. La yakhdisu musliman, supaya tidak melukai seorang muslim. Sampai seperti itu Rasulullah jaga darah orang muslim. Kalau sampai dibunuh orang yang tidak berhak untuk dibunuh, jemaah, ini urusan yang sangat besar di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan selanjutnya para jemaah sekalian, kita berbeda setelah al-hisab yang disebutkan di sini. Idzan tahal hisab kana ba'dahu al-mizan. Setelah selesai hisab semua, amalan yang sudah semua dipaparkan, ini amalanmu, ini sudah oke, semua benar, sudah terima bukunya. Sekarang timbang amalannya. Mungkin betul di buku catatan amalnya dia banyak melakukan amal soleh. Ya, setiap haji, setiap tahun naik haji, ya, sedekah sekian dan sekian, ya, betul. Ya. Bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang tersembunyi lagi. Ini orang banyak sekali amal solehnya, tapi belum selesai sampai di sana. Di buku catatan amalnya ada. Semuanya dicatat oleh Allah SWT. Allah perintahkan malaikat untuk mencatat itu, tapi tidak semudah itu. Timbang amalannya. Ikhlaskah Anda? Ini berapa? Disebutkan di sini al-mizan. Katakan dosanya artinya al-mizan, al-alah allati yuzanu biha al-asya', alat yang dibuat untuk menimbang sesuatu.
Adapun secara syariat yang dimaksud kalau kita sebutkan mizan, khususnya di bab ini, ma yadhahu Allah yaumil qiyamah. Apa yang akan diletakkan oleh Allah di hari kiamat? Liwazni a'malil ibad, untuk menimbang amalan para hamba. Akan ada nanti timbangan yang perlu letakkan untuk menimbang amalan hamba. Dalilnya sangat banyak sekali dalam Al-Quran. Salah satunya Allah SWT berfirman, wal waznu yauma idzin, timbangan amalan itu telah benar adanya di hari kiamat. Surat Al-A'raf ayat 8. Begitu juga Allah SWT berfirman dalam surat Al-Anbiya ayat 47, wa nadha'ul mawazin al-qisma li yaumil qiyamah, kami akan letakkan timbangan keadilan kelak di hari kiamat. Mungkin timbangan kita bisa salah, bisa meleset, di hari kiamat tidak akan meleset. Timbangan yang teradil, kata Allah, fala tudlamu nafsun syai'an, tidak ada jiwa yang dizalimi sama sekali. Wa in kana mithqala habatin min khardalin ataina biha, mau amalan sebiji sekecil apapun kami datangkan semua. Wa kafa bina hasibin, dan cukup kami akan menghisab semua. Urusan kami ini menghisab dan menimbang, kata Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga bukti bahwasanya mizan itu ada bukan hanya dalam Al-Quran saja, tapi banyak sekali hadis-hadis yang mana Rasulullah SAW bersabda, salah satunya yang kita semuanya tahu, kalimatan khafifatani 'ala lisan, ada dua kalimat yang ringan diucapkan oleh lisan, wa thaqilatani fil mizan, dan berat di mizan. Berarti mizan ada atau tidak? Ada. Wa habibatani ila rahman, dan dicintai oleh Allah SWT. Dua kalimat ini. Kalimat apa jemaah? Subhanallah walhamdulillah. Subhanallah alazim. Begitu juga dari Abu Musa al-Asy'ari, itu dari Abu Malik al-Asy'ari, beliau mengatakan Rasulullah SAW bersabda, at-tahur syatrul iman. Ya, kesucian itu adalah separuh dari keimanan. Walhamdulillah tamla'ul mizan, dan alhamdulillah itu dapat memenuhi timbangan amalan seseorang. Kalimat alhamdulillah jemaah dianggap remeh, padahal itu bisa apa? Memenuhkan dan memberatkan timbangan amal kebaikan seseorang. Begitu juga al-ijma', selain Al-Quran dan Sunnah banyak menjelaskan tentang adanya al-mizan. Begitu juga ditemukan penukilan ijma' dari banyak para ulama. Salah satunya dari Muhammad bin Abdul Rahman bin Abi Hatim, saat beliau bertanya kepada ayahnya dan bertanya kepada Abu Zar'ah tentang mazhab ahli sunnah wal jamaah fi usuluddin, dalam pokok-pokok agama ini, wa ma adraka 'ala ulama'i fi jami'il amsar, dan yang diyakini oleh banyak para ulama di seluruh negeri kaum muslimin. Jawabannya apa? Katanya Abu Zar'ah, adrakna al-ulama fi jami'il amsar, kami temui para ulama di seluruh negeri kaum muslimin, Hijazan, di Hijaz, di Irak, di Syam, di Yaman, dan kami temui mazhab mereka semua meyakini wal mizanu haqqun, timbangan amalan itu hak, betul adanya. Lahu kifatani tuzanu fihi amal ibad, punya dua telinga, ya, punya dua, ya, ada dua helai timbangan yang mana di keduanya akan ditimbang amalan seseorang. Ya, kalau salah satu berat, ya salah satunya berarti apa? Ringan. Kalau satu-satunya yang jatuh berarti sebelah sini ya ringan. Begitu. Dan ini diyakini oleh ahli sunnah wal jamaah. Begitu juga dikatakan oleh Imam Ibnu Abi Zamanain, ahli sunnah yu'minuna bil mizan yaumil qiyamah. Ahli sunnah semuanya beriman kepada al-mizan di hari kiamat. Berjamaah insyaallah. Sekarang bagaimana sifatnya al-mizan? Barusan sudah kita sebutkan bahwasanya mizan itu benar adanya. Disebutkan oleh Syekh di sini, wa huwa minal ghaibi alladzi la majala li ma'rifatihi illa an tariqil wahyi. Adapun ditanya gimana bentuknya, ini sesuatu yang gaib yang kita tidak bisa sembarang berbicara kecuali kita sampaikan atau ada lewat jalur wahyu. Ini harus yang kasih tahu Rasulullah SAW atau Allah SWT. Kalau kita mau tanya gimana sifatnya, hal gaib tidak bisa orang sembarangan berbicara. Allah SWT berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 8 dan 9. فَمَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ وَمَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ بِمَا كَانُوا بِآيَاتِنَا يَظْلِمُونَ. Barang siapa yang ringan timbangan amalannya atau
berat amalan kebaikannya, maka mereka lah orang-orang yang sejahtera, akan berbahagia. Adapun yang ringan amalan kebaikannya, dengan kata lain, yang berat yang mana ya Pak? Yang buruk, yang berat, mereka lah yang akan merugi diri-diri mereka atas kedoliman mereka kepada ayat-ayat kami. Dari sini para jemaah sekalian, para ulama menjelaskan, salah satunya penjelasan yang sudah kita baca barusan, bahwasanya lisan itu punya ifadah, punya dua bagian atau dua sisi atau dua telinga bahasa kita. Ya. Yang mana kalau salah satunya berat, maka salah satunya akan berarti lebih ringan. Kalau satunya jatuh ke sini, ya berarti salah satunya lebih ringan. Dari ayat ini ya, diambil ilmu tersebut. Adapun bentuk secara detail-detailnya seperti apa, tidak bisa. Hanya cukup sampai sana saja yang bisa dijelaskan. Begitu juga dari sifat al-mizan adalah arshuhu 'alal ma' wa biyadihi al-ukhra al-mizan wa yakhfadu wa yarfa'. Kata Rasulullah SAW, arsy Allah itu ada di atas air, dan di genggaman Allah Subhanahu wa taala ada al-mizan, yakhfadu wa yarfa'. Mizannya bisa naik dan bisa turun. Berarti ada dua, satunya bisa naik dan satunya bisa turun. Fatudu as-sijillat fi kiffah wal bitaqa fi kiffah. Ada di hadis bitaqa yang sangat panjang, kata Rasulullah SAW, catatan amal keburukannya diletakkan di satu sisi dan kebaikannya, amalan yang baik ditaruh di satu sisi. Berarti betul ada berapa? Ada dua telinga al-mizan. Lalu teman-teman sekalian, berarti kita pelajari dari sifat-sifat mizan itu ada 4. 1, 2, 3, dan 4. Yang pertama apa sifatnya al-mizan? 1. Punya dua telinga. Ada dua bagian. Yang kedua, sifatnya al-mizan adalah menimbang amalan sekecil apapun amalannya. Tidak akan ada yang terzolimi. Yang ketiga, detail saat menimbang, tidak akan menambah dan tidak akan mengurangi. Yang keempat, sifatnya adalah ada di genggaman Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah 4 dari sifatnya al-mizan. Lalu pertanyaannya sekarang para jemaah sekalian, apa yang akan ditimbang? Yang akan ditimbang di mizan itu apa? Amalannya, atau buku catatan amalnya, atau orangnya? Siapa yang tahu? Semua. Antum semua. Jawab. Apa yang akan di? Setelah amalannya dan juga jasa. Pilih satu. Jangan semua diborong. Amalan. Diborong semua. Yang lain? Amalan dan apa dosa. Dosa. Jasa. Ada yang bilang amalannya, ada yang bilang orangnya, ada yang bilang buku catatan amalnya. Ada yang bilang pasti insya Allah setelah sholat nanti. Semoga saat sholat tidak kepikiran. Kalau kita setelah sholat, Allah Alaihi Wasallam, Sallallahu Alaihi Wasallam, wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.